Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik kita dari kelompok satu sub kedua peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan angkatan ketiga tahun 2023. Pada kali ini kita akan mengadakan sebuah diskusi yang merupakan tugas dari agenda ketiga, yakni mendiskusikan isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Namun sebelumnya saya sudah bersama 4 rekan saya dari kelompok satu sub kedua. Yang pertama ada Teh Hilda Novita, Kuningan 3 NDH 11. Sehat Teh? Sudah siap dengan diskusi hari ini? Sehat, Alhamdulillah, Kang. Insya Allah siap. Ya, Oke, yang kedua ada Teh Siti Nurfadillah, Kuningan 3 NDH 22. Siap, Bu Bina? Kalau kita nanti akan diskusi ya bareng-bareng. Kemudian ada Kang Hakim, Siap, Kuningan 3 NDH alhamdulillah 36. siap. Gimana Kang Hakim? Setelah begadang semalam, siap diskusi hari ini ya? Siap bosku, siap. Kemudian yang terakhir ada Teh Azmia Tunisa, Kuningan 3 NDH 14. Ibu dosen, maksudnya udah dosen Bu ya? Belum. Satu-satunya satu-satunya S2 di sini ya. Oke, jadi seperti yang disebutkan di awal ya, tadi kita akan mendiskusikan terkait isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Nanti mungkin butuh masukan, butuh ide-ide atau materi dari teman-teman sekalian supaya nanti kita bisa menyimpulkan terkait isu apa yang akan kita angkat dan nantinya bisa apa ya menjadikan kita seorang yang apa smart ASN ya, seorang yang profesional dan berkarakter berakhlak. Baik, setelah perkenalan, mungkin nanti eh, kita akan mulai dari apa itu smart governance ya. Nanti smart governance ini terdiri dari apa, kemudian penjelasannya seperti apa. Mungkin ada yang ingin mengawali, Teh Azmi mungkin ya, terkait smart governance itu apa ya? Eh, Mungkin dari sisi manajemen ASN-nya Hmm, bisa ditanggapi izin Teh. ini ya. Iya, baik. Jadi di sini kita sharing-sharing aja ya. Ini dari sekedar yang saya tahu. Jadi yang namanya smart governance itu kan ada dua. Ada dua aspek, yaitu dari aspek manajemen ASN dan juga smart ASN. Di sini untuk manajemen ASN-nya sendiri ini sesuai dengan visi dari Bapak Jokowi tahun 2019 sampai 2020 loh adanya manajemen ASN. Supaya apa? Jadi agar kita itu bisa menghasilkan ASN yang berkualitas sehingga bisa mendukung smart government, kemudian bisa mewujudkan yang namanya workplace government. Nah, manajemen ASN itu sendiri merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, beretika profesi, kemudian bebas dari intervensi politik, dan bebas dari sifat KKN. Nah, selain itu juga dalam manajemen ASN ini ada yang namanya sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN. Di sistem merit ini, itu ada yang mencakup namanya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan wajar, tanpa kita tuh membeda-bedakan latar belakang dari si pekerja tersebut. Nah, selain itu juga
dalam manajemen ASN ini menekankan adanya pengaturan profesi pegawai sehingga pegawai-pegawai ASN ini nantinya akan berkualitas, kemudian juga bisa mengikuti perkembangan zaman, serta bisa bersaing dengan dunia atau kompetensi yang sekarang, serta memiliki tanggung jawab, sehingga negara Indonesia ini bisa memiliki yang namanya smart governance. Untuk yang smart ASN sendiri, mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi informasi atau sharing seperti itu tentang smart ASN? Barangkali Kang Hakim bisa ini berbagi terkait dengan smart ASN. Mungkin Kang. Oh ya, izin memaparkan ya yang sepengetahuan saya. Jadi didasari komunikasi yang bersifat serba digital pada hari ini menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang. Kita sebagai ASN itu harus mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat, sehingga terwujudlah kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga cakap di dunia digital. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di antaranya sebagai seorang ASN. Yang pertama adalah etika media sosial. Etika bermedia sosial itu di mana media digital digunakan oleh siapa saja. Maaf, komunikasi etika bermedia digital ya. Media digital kan digunakan oleh siapa aja nih yang berbeda pendidikan dan tingkat kompetensinya. Karena itu dibutuhkan panduan terkait panduan etis dan kontrol perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital. Yang disebut dengan etika digital ada 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital. Sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif dan hal-hal positif. Terus yang kedua ada cakap bermedia digital. Cakap bermedia digital itu yang pertama ada, yang kedua di safety, dan artinya kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dijelasin itu ibaratnya kita mampu menggunakan perangkat saja, itu sudah termasuk digital skill. Lalu digital safety adalah kemampuan kita dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi kita dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam menggunakan media digital, kita juga harus memikirkan keamanan data pribadi kita. Lalu ada digital kultur, adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang terakhir, digital etik, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya mau menjelaskan lebih lanjut ya tentang aman bermedia digital. Pertama itu ada kognitif, sebagai memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital atau data diri. Terus afektif, yaitu adalah empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekadar keamanan yang bukan sekedar apa ya bahasa enaknya, ada yang bisa membantu tentang afektif empati, Jadi peduli gitu ya, peduli sama keamanan pun gitu kali. Nah itu dia, jadi bukan kita tuh sembarangan aja lah ya, buka-buka link tanpa tahu apakah itu adalah phishing atau bukan. Terus ada konatif atau behavior itu apa ya, perilaku ya. Behavior itu kita perlindungan perangkat diri dan data diri sendiri. Nah, nilai smart ASN
Poinnya ada integritas, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Mungkin ada yang bisa menguraikan poin-poin nilai Smart ASN tersebut? Enggak, teman-teman? Apa itu Ya, integritas, apa itu ya intinya profesionalisme? nilai Smart ASN ini adalah yang harus tertanam ya dalam diri kita ya, integritas, gitu, profesionalisme gitu Ya, intinya ya. Dan dari ya pemaparan betul, tadi nih, betul. dari pemaparan tadi dari Teh Hazmi dan Kang Hakim, ternyata untuk mewujudkan smart government atau apa ya, smart governance itu intinya bagaimana kita menjadi seorang ASN yang melek terhadap digital gitu ya. Jadi intinya digital itu suatu harus gitu untuk mewujudkan sebuah, kan judulnya aja smart gitu. Smart itu berarti kan Tidak gaptek ya, ya seperti itu. Ya, tidak Karena kan gaptek. teknologi ini masa depan gitu ya, masa depan kita sebagai pegawai juga mungkin ya suatu saat akan menggunakan teknologi untuk menunjang pekerjaan kita. Nah ini berapa ya, berhubungan atau berkaitan dengan peraturan presiden nih yang pernah dikeluarkan oleh Bapak Jokowi untuk mewujudkan visi beliau tadi yang seperti disebutkan TSMI ya di awal, di PP nomor 95 tahun 2018 itu kan terkait dengan SPBE gitu ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuannya ya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien gitu ya. Kemudian akuntabel serta pelayanan publik yang optimal, berkualitas dan publik pun bisa percaya. Berarti perwujudan smart governance yang diterangkan tadi oleh Teh Azmi dan Kang Hakim itu berkaitan nih dengan SPBE ternyata. Benar ya? Benar nggak teman-teman ya? Berarti ketika kita nih sebagai ASN Kuningan, ada yang tahu nggak sih kondisi SPBE di kita? bagaimana kan suaranya kurang putus-putus? Oh, putus-putus ya? Masya Allah, gimana ya? Ya, Sekarang apa gimana? diulang aja? Sudah jelas? Nah, Sudah Jelas, terdengar? jelas, Kang. Oke, oke. Sampai mana tadi? Ya, berkaitan jadi dengan SPBE. ya kan berarti berkaitan dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 ya terkait dengan SPBE yang tujuannya adalah supaya pelayanan tata kelola pemerintah itu bisa lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan gitu ya. Jadi pelayanan kepada masyarakat itu lebih berkualitas dan terpercaya. Nah, kira-kira nih tempat bekerja kita nanti atau sekarang ya kita sudah bekerja di Kabupaten Kuningan nih, di Kabupaten Kuningan. Ada yang tahu nggak sih kondisi pelaksanaan peraturan presiden yang ini gimana gitu? Kondisinya seperti apa? SPBE-nya sudah sejauh mana gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang pernah membaca ininya kondisi SPBE di Kuningan? Izin ya Kang ya, izin sharing mungkin Oh, ya. ya Ini mangga, Teh Hilda mangga. bisa nanti teman-teman yang lain, ya bisa teman-teman yang lain menambahkan. Mungkin terkait SPBE, kita harus tahu dulu ya SPBE itu apa. Dari tadi kita bicara SPBE, tapi kepanjangannya aja kita nggak tahu gitu kan. Kalau SPBE itu kan sistem pemerintah berbasis Oh. elektronik gitu ya. Nah, untuk di Kabupaten Kuningan sendiri, ini jangan salah ya, karena kan tahun 2002 kemarin ternyata di SPBE ini Kabupaten Kuningan mendapatkan predikat baik gitu. Dari sebelumnya itu tahun 2021 itu predikatnya cukup. Nah, kayak gitu. Dengan perolehan nilainya itu 2,88. Nah, untuk predikat ini nggak sembarangan dikasih ke Kabupaten Kuningan dengan predikat cukup saja gitu kan. Tapi di sini juga atas dasar pemantauan dan evaluasi daripada SPBE tersebut gitu. Nah, untuk SPBE tersebut di Kabupaten Kuningan yang paling menonjol atau yang paling ngebantu daripada memberikan predikat baik itu yaitu si Panduk. Tahu si Panduk gak? Si Panduk apa nih? Ada yang Kayaknya berhubungan tahu? dengan handuk. Harusnya tahu ya. Si Panduk itu sistem informasi apa? Ya, Layanan betul. terpadu Kan ya? duk itu penduduk ya, bukan Oh, anduk ya. bukan layanan terpadu. Penduduk. Ya, betul. Penduduk, sistem informasi pelayanan administrasi penduduk. Nah, di aplikasi itu sendiri bisa ngebantu kita dalam
kita jadi tahu nih pelayanan antrian itu ada berapa. Terus pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan itu gimana. Terus syarat-syaratnya apa aja. Pokoknya yang berhubungan dengan pencatatan sipil dan juga menu untuk pelaporan kematian. Jadi kan kalau sekarang ada akta kematian gitu ya, kita kita kan bisa melaporkan. Nah, ini bisa ngebantu kita gitu tanpa kita bolak-balik langsung ke tempatnya gitu. Kita bisa lewat aplikasi dulu nih. Misalnya butuh persyaratan apa, itu kita bisa lihat di si Panduk itu kayak gitu. Jadi nanti kalau sudah jadi dari aplikasi itu ngasih tahu bahwa misalnya kita mau bikin kakak gitu kan. Nah, nanti di si Panduk itu ngasih tahu ke kita kalau misalnya oh kakak kamu udah jadi nih gitu. Ada dua apa namanya? Kita bisa ngambil ke sana langsung atau itu bisa di delivery atau diantarkan ke rumah gitu. Tapi sistemnya COD ya gitu. Nanti bayarnya sama orang yang butuh kakak itu gitu. Jadi untuk saya seorang bidan ya yang ditempatkan di puskesmas itu kan suka ada nih di baru lahir gitu kan. Nah itu butuh banget bikin kakak akte kelahiran ya, akte kelahiran bayi baru lahir itu butuh. Nah dari di situ ketika bayi lahir sudah nanti pas ibunya mau pulang biasanya kan suka nanya ini bikin aktenya gimana warna pink itu loh. Ada kan sekarang ya. Nah, itu gimana ya? Nah, nanti sebelum pulang saya tarik-tarikin dulu tuh persyaratannya yang ada di si Panduk itu gitu. Akhirnya memudahkan saya sih sebagai bidan kayak gitu. Jadi emang benar-benar melek teknologi itu baik ya. Maksudnya mempermudah saya itu terutama dalam pekerjaan gitu sih. Kalau menurut pendapat saya kan tentang SPBE di Kuningan, salah satunya aplikasinya si Panduk gitu. Hmm. Jadi Tapi Kang, ini kalau yang apa namanya? Gimana? yang menaikkan indeks Halo? penilaian drastis itu aplikasi ini ya, karena memang berhubungan dengan banyak hal kan. Ya, betul. Ini Tapi juga aplikasinya nggak hanya cuma mungkin sebatas sangat-sangat berpengaruh gitu kan. aplikasi, banyak mungkin ya. Di tiap dinas juga mungkin memiliki eh, Level 5, Aplikasi ini bisa di-download di HP Android, jadi semua bisa mengaksesnya itu untuk iya, kependuduk. iya gitu, memudahkan gitulah ya si Paduk ini gitu, Lebih, memenuhi lebih kriteria level 5, efisien, iya, lebih efektif. efisien dan baik. Tadi kan disebutkan bahwa aplikasi Spanduk ini cukup signifikan ya menaikkan nilai SPBE di Kabupaten Kuningan. Dan tadi juga disebutkan bahwa dalam level SPBE-nya itu sudah masuk kriteria level 5 ya, tadi ya disebutkan ya. Betul, betul Nah, sekali Kang. Di memang level berarti 5 sudah memenuhi. pemerintah itu bikin bikin penilaian kriteria berarti ya untuk level seperti itu. Nah, bisa diterangkan nggak Hmm. teman-teman, ada yang tahu nggak sih di level SPB ini ada berapa level, kemudian tiap levelnya tuh harus gimana supaya bisa mencapai level tersebut. Kira-kira ada yang sudah pernah tahu atau membaca informasinya? Mungkin dari teman-teman. ya saya akan menambahkan tentang Oh, beberapa mangga, level mangga teh. SPBE ya. Nah, untuk yang pertama, level pertama yaitu layanan publik sektoral berbasis elektronik. Hanya memberi layanan informasi terkait publik sektoral pemerintah saja. Untuk level yang kedua, yaitu kriteria yang pertama sudah terpenuhi dan memberi layanan interaksi seperti pemberian info, pencarian info, pengunggahan, kemudian pengunduhan dokumen, layanan publik sektoral ya. Kemudian untuk level yang ketiga, yaitu kriteria yang ke-1 dan kedua itu terpenuhi, memberikan layanan transaksi kepada pengguna seperti untuk otomasi alur kerja, transaksi data, validasi, mekanisme persetujuan, dan analitik data. Itu 3 level. Mungkin ada teman yang mau menambahkan untuk level selanjutnya. Oh iya, baik Teh Siti. Di sini saya akan menambahkan ya. Jadi kan levelnya ada
sampai 5. Nah, kalau yang level keempat itu, ya level 1, 2, 3 itu semuanya sudah terpenuhi. Terus juga adanya kolaborasi dari si aplikasi layanan publik sektoral itu dengan aplikasi misalnya dengan layanan publik sektoral yang berbasis elektronik di instansi pusat atau dari instansi pemerintah. Kemudian yang kelima itu berarti level 1, 2, 3, 4 itu udah terpenuhi. Nah, tambahannya itu adanya evaluasi dan review dari aplikasi tersebut melihat dari perspektif lingkungannya, perubahan lingkungannya, terus kemudian ada perubahan dari undang-undang, teknologi, dan disesuaikan lagi dengan kebutuhan instansi tersebut. Ini kira-kira seperti itu pengklasifikasian level-levelnya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa mengklasifikasikan lagi si aplikasi Sipanduk itu udah masuk level mana dengan menggunakan tadi kriteria yang sudah saya dan Teh Siti sebut. Berarti ada 5 level ya. Berarti kan ini udah level tertinggi berarti ini Spanduk nih. Nah, tadi Teh Hilda bilang udah 5 level nih ternyata. Berarti sudah paling paripurna. Kira-kira apa aja nih Teh yang sudah dipenuhi si Panduk dalam Ya benar. mencapai level-levelnya? Ya Kang, si Panduk ini kan udah level 5 nih ya. Kalau misalnya kita telaah nih, dari tadi dari kelima level itu kan kayak level pertama adalah layanan informasi gitu kan. Nah, kalau si Panduk ini kan tentu saja memberikan informasi ya berupa ini kita misalnya login nih ke si Panduk, terus mengenai aktivitasnya gitu kan, gimana terus menggunakan aplikasinya si Panduk itu, terus kita juga bisa terpantau nih udah sampai mana ya gitu-gitu. Nah, itu kan memberikan informasi pada kita kan ya. Terus level 2 itu kan tadi disebutkan juga ada layanan interaksi. Nah, proses layanan interaksi ini kayak misalnya gini, kita login nih di si Panduk, terus kita cari informasi yang kita mau nih gitu kan, bisa mengecek udah sampai mana sih gitu kan, udah sampai mana layanan kita ini, layanan proses kita ini misalnya gitu kan, oh udah sampai sini nih. Nah, jadi kayak kita bisa berinteraksi walaupun tidak secara langsung, tapi setidaknya dari itu kita bisa tahu gitu prosesnya sampai mana gitu. Sampai kan kalau misalnya nomor register segini udah sampai proses mana nih kayak gitu, nah itu udah tahu di situ. Nah, di si Panduk ini sudah mumpuni sekali gitu. Nah, level yang ketiga ini memberikan layanan transaksi. Sebenarnya kalau transaksi itu karena kan seperti yang dijelaskan tadi kan, kalau misalnya kita login terus kita pengen bikin kakak, terus semuanya persyaratannya sudah terpenuhi dan sudah sesuai apa yang diinginkan dari si Panduk itu, ya di ACC. Habis itu besoknya atau kapan diproses, habis itu kalau sudah ada nanti diinformasikan, akhirnya terjadilah transaksi. Ya kita datang ke sana untuk mengambil terus atau diantarkan begitu. Untuk level yang keempat yaitu berkolaborasi. Nah, dengan adanya si Panduk ini bisa membantu kita sekali, membantu kita dalam segi apapun gitu, karena si Panuk ini sudah berkolaborasi dengan BPJS, perbankan, imigrasi, SIM KUA dan juga SIM, jadi memudahkan kita. Jadi nggak perlu tuh biasanya kan sekarang harus paperless gitu ya. Jadi sekarang mengurangi daripada penggunaan kertas. Ya ini dengan ini gitu, dengan adanya kolaborasi memudahkan juga sih gitu. Nggak perlu tuh adanya fotokopi seharusnya ya. Terus Masih ini gitu ada ya. di level 5. Nah, untuk level 5 ya harus. Nah, untuk level 5 itu perbaikan. Nah, untuk di si Panduk ini em, ada pencarian dirinya merubah flag status sekarang bisa dibuatkan akte kematian gitu. Jadi mungkin sebagai aplikasi tetap harus berevolusi gitu ya. Harus terus berbenah apa kurangnya gitu. Ya, mungkin sekian dari saya, dari telah-telah saya Hmm, ini menurut saya ya. Mungkin ada teman-teman atau Kang Evan bisa menyimpulkan dari pemaparan tadi gitu. hmm, Sehingga menarik ya. benang merah. Berarti memang secara kesimpulan gitu ya, kabupaten kita ini peringkat SPBE-nya sudah bagus gitu ya. Tadi disebutkan bahwa sudah masuk pada apa? Baik ya, predikatnya baik dengan nilai 2,88 yang tadinya di 88. sebelumnya itu hanya cukup predikatnya 2,24, dan salah satu yang menunjang perbaikan atau peningkatan kriteria ini itu salah satunya adalah si Panduk ini, karena aplikasi ini ternyata memang
ketika diinformasikan oleh teman-teman tadi sudah mencapai level tertingginya sebagai sebuah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi gambaran dan kita bisa belajar gitu ya. Kita belajar ke depannya, kita bisa mengembangkan aplikasi yang memang tidak sekedar obor balalakeun gitu ya, kalau orang Sunda sih. Cuma semangat bikin gitu ya, pulang diklat gitu ya, minta bikinin aplikasi ya ternyata nggak digunakan. Mungkin kita bisa belajar dari si Panduk ini gitu ya, karena memang masa depan itu teknologi gitu ya. Masa depan itu teknologi dan pelayanan yang kita lakukan kepada masyarakat juga mestinya harus menggunakan teknologi. Salah satunya adalah sistem informasi. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi juga ya antar dinas supaya bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang bagus sehingga tidak berhenti di baik nih, mungkin levelnya mungkin bisa meningkat lagi ya nanti ya untuk SPB di kabupaten kita. Mungkin itu ya sebuah diskusi yang luar biasa ya terkait dengan apa tadi, isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart government. Ini dahsyat ya informasi yang teman-teman berikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan mungkin dicukupkan sekian ya diskusi kita karena waktu juga tinggal 3 menit. Mungkin saya ucapkan terima kasih nih pada teman-teman yang sudah memberikan informasi-informasi yang bagus, yang akurat, sehingga diskusi ini bisa lebih hidup ya, sehingga informasinya banyak tergali. Oke, terima kasih ya kepada Hilda, terima kasih Teh Siti Nurfadila, Kang Hakim, Teh Azmiatun Nisa, Sama-sama. sudah berdiskusi dengan sangat baik. Kita tutup diskusi kita dengan bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.